Assalamualaikum semua. Di video kali ini kami mau berbagi mengenai kehidupan di Saudi Arabia dan di New Zealand. Seperti apa sih perbandingannya? Oke, bicara mengenai Saudi Arabia, mungkin teman-teman lebih banyak mendengar kota Jeddah, Riyadh, Mekah, atau Madinah. Sedangkan waktu di Saudi, kami tinggal di daerah Eastern Province, yaitu di bagian timur negara Saudi. Lebih tepatnya di kota Khobar. Nah, kalau di New Zealand saat ini kami tinggal di South Island, lebih tepatnya di kota Christchurch. Meskipun ini hanya gambaran sekilas, semoga bisa memberikan referensi dan manfaat ya. Seperti yang kita ketahui, negara Saudi ini terkenal sama minyaknya karena memang merupakan salah satu negara dengan penghasil minyak terbesar di dunia. Dan uniknya lagi, minyak pertama kali ditemukan di Saudi itu di kota Damam, nggak jauh dari kota Khobar, mungkin sekitar 10-20 menit. Tempat tinggal di Khobar ini kebanyakan berupa apartemen yang bentuknya itu mirip banget satu sama yang lain ya. Kotak-kotak, terus warnanya coklat-coklat gitu. Nah, lucunya 2 hari pertama tinggal di sini itu sempet nyasar nyari-nyari rumahnya yang mana karena mirip-mirip semua. Tempat tinggal di Saudi itu bayar sewanya kebanyakan per bulan atau per tahun. Dan itu kebanyakan sudah termasuk biaya utilities semacam biaya internet, air, ataupun listrik. Hampir di semua musim, khususnya musim panas nih, kebanyakan orang-orang memilih untuk olahraga, piknik, atau groceries itu di sore atau malam hari. Jadinya kalau pagi-pagi itu masih sepi banget ya, kayak gini nih. Hal lain yang kita mau ceritakan adalah mengenai menu di restoran atau tempat makan atau di kafe. Apalagi kalau misal tempatnya kecil, itu kebanyakan menunya pakai bahasa Arab, jadi ini menjadi tantangan tersendiri. Tapi kalau di mall atau di restoran yang besar, itu biasanya menunya sudah pakai dua bahasa, ada bahasa Arab dan bahasa Inggris. Hal unik yang lain nih, jadi area tempat duduknya itu dipisah antara yang punya keluarga atau family dan yang masih sendiri atau single. Nah, kalau hari libur di Saudi Arabia itu hanya ada di 3 event, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, dan juga National Day. Di sini, liburan weekend bukan hari Sabtu Minggu, tapi hari Jumat dan Sabtu. Jadi, Jumat pagi biasanya lebih rame. Ini mau lagi nyari-nyari ikan ya, hari Jumat pagi. Gimana ya? Nggak tahu nama ikannya lagi. Ya segera di sana deh. Ya, Iya, di dalam juga nggak ada itunya ya. mau lihat nggak? Nggak tahu, terserah. Ini ada cumi-cumi Iya ada cumi. kepiting. Tapi di sana juga ada kan tadi ya. Ramai sih ya. Ramai yang ya. Sekarang kita bahas tentang New Zealand. Negara ini terkenal dengan peternakan dan pertaniannya. Jadi nggak heran kalau selama di jalan kita banyak ngelihat domba, sapi, dan lahan-lahan yang hijau. New Zealand juga sering disebut sebagai Middle Earth karena dijadikan tempat syuting film The Lord of the Rings dan The Hobbit.
Di New Zealand, bentuk tempat tinggalnya itu berbeda. Ada apartemen, villa, townhouse atau rumah tingkat, dan banyak juga kita sering temuin itu boarding house dengan fasilitas dapur umum. Nah, di New Zealand ini bayar sewanya itu per minggu, bukan per bulan. Itu pun mayoritas belum termasuk utilities, seperti bayar listrik, air, dan internet. Berbicara mengenai weekend, di New Zealand itu weekendnya Sabtu dan Minggu. Dan banyak banget public holiday yang tersebar di beberapa bulan. Jadi kita bisa punya banyak banget long weekend. Ini blueberry. Blueberry. Ini anggur. Oh iya, ini pohon anggur ya. Sebenarnya kan cabenya bisa gitu ungu gitu ya. Baru lihat coba ada cabai ungu. Sama. Jadi ungu campur orange campur merah. Campur orange ada merahnya juga. Di Saudi sebenarnya nggak selalu panas karena ada 4 musim. Musim semi, panas, gugur, dan musim dingin. Dan suhu atau temperatur tergantung lokasinya. Dan biasanya di bagian utara negara Saudi itu jauh lebih dingin. Dan kalau beruntung dengar-dengar bisa dapat snowfall juga. Di Khobar itu suhu musim panas rata-rata 44 derajat. Humidity-nya juga tinggi banget, jadi mudah banget untuk berkeringat. Hujan pertama kali kita di Saudi. Mungkin karena mau pergantian musim dari musim dingin ke musim panas jadi hujan. Nah, di Saudi juga kita sering banget jumpain badai pasir atau sandstorm. Ini biasanya semua berubah menjadi coklat kayak gini. New Zealand ini punya 4 musim, musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Dan pemandangan tiap musim juga beda-beda. Di New Zealand biasanya kita dengar istilah 4 seasons in one day. Karena memang dalam satu hari cuacanya bisa berubah drastis. Apalagi kalau di South Island seperti tempat kita sekarang. Nah, jadi nggak heran kalau di New Zealand itu kita bisa sering banget ngedapetin misal di pagi hari kita itu dingin, terus di siang hari panas, tiba-tiba di sore hari itu anginnya kenceng banget atau bahkan hujan. Jadi ini kita pesen yang itu ya, chicken grill. Ini nama restorannya apa ya? Faroji. Ini di Abraj. Cabe. Iya kayaknya. Udah rame banget yang mesen ya. Basbusa. Oh iya, ini kayak clapper tart nih, mirip-mirip ya. Tuh, kayak ada fla-flanya. Kuftanya udah datang nih. Kuftanya kita coba. Ini Terus kufta Mesir nih, Mas Anca belum nyobain. Jadi nanti kuftanya kita masukin ke dalam dish ya. katanya dimasukin gitu loh. Enak banget. Jadi ini itu ada
Aziz Center. Semuanya ada. Terus kita dikasih peta sama stiker. Ini petanya. Ini ada stikernya lucu. Ini lagi Idul Adha kan. Jadi kita masuk ke Itra Museum, ke galeri Bing Saudi. Nah, ini kayak Rubik gitu. Lucu. Mungkin Iya, habis itu harus ditaruh di sini. Token nih mungkin harus ditaruh. saya token online gitu. Coba taruh sayang. Untuk registrasi. Register. Country. Ini nama negara kita nih. Wah, lucu banget bikin ini sendiri. Masuknya lewat sana dulu aja. Tadi kita masuk ke Bingin Saudi ya. Jadi gimana ini nih? Jadi orang Saudi itu seperti apa sih? Nah, ini. Yang ada kepala itunya ya, kepalanya ya. Oh, ini orang-orang rame. Ya bisa jadi ini kayak apa sih, salah satu kebudayaan mereka, apa daerah mana gitu kali ya. Rame juga sih ini. Karena cuaca di Saudi itu dominan panas dan humid, jadinya tempat belanja atau shopping mall itu jadi pusat leisure atau entertainment yang paling rame di sini. Kita juga sempat nonton film di bioskop di Dahran Mall. Nah, ini pengalaman kita nonton bioskop di Dahran. Pertama kali nonton di apa? Di Cinema Movie. Di Dahran Mall ya. Ya Allah, tumpah. Oh gitu. Nggak apa-apa. Nah, ini udah mau mulai filmnya ya. Kita lagi di Dahran Mall. Nonton pertama kalinya ya. Ada social distancing, jadi masih apa, banyak dikasih jarak ya. Baik.
Oh udah. Mm-mm. Yang perlu diperhatikan nih, kalau di Saudi mayoritas toko atau kafe, restoran itu tutup di waktu sholat dan memang baru buka lagi setelah jamaah selesai. Ada beberapa supermarket besar nih yang buka 24 jam, tapi ada juga yang buka sampai jam 1 malam. Nah waktu itu kita penasaran, pernah nyoba belanja sampai jam 1 malam dan itu bener-bener masih rame. Kalau di New Zealand, khususnya di Christchurch, itu shopping mall, toko-toko atau farmasi tutupnya jam 6 sore. Kalaupun buka itu tuh maksimal sampai jam 9. Jadi nggak heran kalau setelah jam 6 sore itu udah sepi banget di sini. Ada juga beberapa supermarket atau warehouse yang buka sampai midnight atau tengah malam jam 12 malam, tapi itu jarang banget ya. Di Khobar untuk transportasi umumnya itu belum ada, jadi hanya ada taksi. Meskipun sekarang sudah ada taksi online. Sedangkan untuk transportasi antar kota itu bisa pakai bus atau pakai kereta. Tapi itu tujuannya juga hanya untuk beberapa kota saja. Nah, untuk transportasi umum yang ada di Christchurch itu ada bus antar kota, ada juga dalam kota, dan ada ferry. Kalau di Hobart, Pantai Cornish ini jadi tempat utama untuk walking, jogging, dan piknik keluarga. Nah, di sini ada tempat untuk sewa sepeda, jadi kita bisa sepedaan keliling pantai. Sayangnya nggak disediakan helm sepeda ya di sini. Namanya City Bike. Di Khobar ya. Ini sepedanya. Udah mau. Pasti namanya pulang ya. Ah itu ntar lagi udah nyampe City Bike. Gimana, enak ya, lumayan. Alhamdulillah. Aku pengen banget nyobain agak kesana sedikit. Ya udah yuk Ya kita. bentar paling telat-telat 5 menit juga apa-apa. Ya. Nah ini udah City Bike ya, ntar lagi di dekat kita.
Oh, yang di sana kayaknya mau dibikin restoran. Nih city bike di belakang Nah kita. ini ya sepeda yang ini nih, ini sepeda yang kalau misalnya keluarganya mungkin ada 6 atau sekeluarga kayak 2 keluarga gitu. Nah ini udah apa, ke Bar Tower nih, udah deket banget. Ada yang mancing, banyak yang mancing. Nah, istri mau ke sana barusan. Udah sampai ujung ini, mau putar balik. Menuju sini. Lucu. Oh, bisa gitu dia kepalanya di ini, Kepalanya ke bawah gitu. ke bawahin sekarang. Dia bermanuver. Kalau dilihat dari kebiasaan yang kita amati itu orang-orang New Zealand terbiasa untuk physically aktif atau aktif melakukan olahraga, baik itu olahraga indoor di gym atau di outdoor. Banyak yang suka naik sepeda, jalan, sepeda gunung, atau olahraga air karena memang selain cuacanya mendukung, banyak fasilitas juga yang tersedia. Kalau ditanya mana yang lebih bagus, apakah Saudi atau New Zealand, dua-duanya bagus. Karena keduanya punya keindahan dan keunikan masing-masing. Dan yang pasti sih punya tantangan yang berbeda. Nah, kalau teman-teman punya pendapat lain atau ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih.